Madrasatul Umar bin Khattab Thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, Bapak akan meneruskan pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Di kelas 3, Utsman bin Affan, SDIT Umar bin Khattab. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum Bapak akan menyampaikan materi tersebut, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, baik anak-anakku yang soleh dan soleha, lihat pada gambar tersebut. Ya, di sini ada gambar di mana siswa-siswi senang menyiram tanaman halaman di sekolah. Nah, ini merupakan rasa sayang terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, ini merupakan perbuatan menyayangi tumbuhan, merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, maka kita sama-sama ayo membaca. Nina sangat senang dengan bunga melati. Nina membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Bagaimana cara Nina menanam bunga melati di dalam pot? Nah, yang pertama, ketika Nina ingin menanam bunga di dalam pot, yaitu siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Kemudian langkah yang kedua, lihat pada gambar tersebut, yaitu campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Langkah yang ketiga yaitu masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Langkah yang keempat, lihat pada gambar tersebut, yaitu tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Langkah yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Langkah yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Langkah ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Nah, setelah itu, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha?
Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan cara menanam pohon atau bunga melati di dalam pot. Sama halnya ketika Nina ingin melakukan penanaman bunga melati di dalam pot. Maka bisa juga kalian menanyakan kepada orang tua kalian, bapak atau tukang pot, untuk menanyakan hal-hal tersebut yang berkaitan dengan cara bagaimana menanam pot bunga melati tersebut. Nah, maka kalian bisa melakukan wawancara beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang penanaman bunga melati di dalam pot. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, lihat pada gambar tersebut juga. Di sini ada gambar antara siswa dan tukang pohon. Apa yang dilakukan? Nah, ini ternyata namanya Nina. Nina melakukan wawancara kepada Pak Usman tentang perawatan tanaman. Pernahkah kamu melakukan wawancara? Apa sih itu wawancara? Ya, betul. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, berikut fungsi dari setiap kata tanya tersebut. Yang pertama ada kata tanya apa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua ada kata tanya siapa. Digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Nah, yang ketiga ada kata tanya kapan. Nah, ini digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat ada kata tanya di mana. Nah, ini juga digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian ada kata tanya mengapa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang keenam, ada juga kata tanya bagaimana. Nah, ini juga digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini Bapak sudah membuat garis panah yang menunjukkan kepada bersama garis bilangan. Kemudian juga Bapak memberikan angka dari angka 0 sampai 10. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada garis bilangan semakin ke kanan bilangan semakin besar. Tanda panah berarti garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha?
Sebelum Bapak meneruskan materi pembelajaran selanjutnya, apakah kalian sudah paham dan mengerti dari garis bilangan tersebut? Ya, baik, kalau sudah mengerti, perhatikan selanjutnya. Nah, di sini Bapak memberikan sebuah contoh dalam menghitung garis bilangan tersebut. Di sini 4 ditambah 2 sama dengan hasilnya berapa. Nah, anakku yang soleh dan soleha, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu 4 ditambah 2 berapa hasilnya. Nah, kalau diperhatikan dalam penyelesaian tadi menggunakan garis bilangan yang sebelumnya, maka cara penyelesaian 4 ditambah 2 berapa hasilnya? Coba perhatikan anak-anakku sekalian. Kita selesaikan penyelesaiannya. Nah, ini Bapak buat garis panah. Kemudian juga Bapak buat angka dari 0 sampai 10. Nah, tadi yang pertama bahwa 4 ditambah 2 berapa hasilnya? Nah, maka kita mulai dari angka 0, beri garis sampai ke angka 4. Ya. Nah, ini merupakan angka 4, langkah mulai dari 0. Nah, kemudian kita tambah dari sini bahwa 2. Kita beri juga garis dari angka 4 sampai angka 6. Karena di situ bilangannya adalah 2. Nah, di sini Bapak beri garis kembali. Ya. Nah, ini dari angka 4 sampai angka 6. Maka selanjutnya 2 itu merupakan satuan ke kanan. Nah, jadi hasil dari 4 ditambah 2 yaitu 6. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudahkan cara penyelesaian dari jumlah tersebut? Alhamdulillah. Nah, ketika kita sudah berhitung, banyak gerakan yang kita lakukan. Misalnya, gerakan menjongkok, gerakan memutar, dan menekukan kaki. Nah, gerakan memutar dan menekuk dapat melatih kelenturan tubuh. Nah, perhatikan gerakan memutar dan menekuk tubuh berikut. Nah, gambar yang pertama adalah memutar kepala. Gambar kedua yaitu memutar lengan. Gerakan ketiga yaitu memutar pinggang. Lihat gambar yang keempat, memutar tumit. Kemudian gambar yang kelima, menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Gambar keenam, menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Gambar ketujuh, menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Dan gambar yang kedelapan, menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, nah nanti kalian bisa memperagakan atau mempraktekkan gerak memutar dan menekuk tubuh di rumah kalian masing-masing. Sudah barang tentu dalam melakukan gerakan tersebut harus didampingi sama orang tua kalian di rumah. Nah, hati-hatilah ketika melakukan gerakan. Nah, tadi Bapak sudah katakan bahwa
kegiatan ini didampingi oleh orang tua di rumah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ayo membaca. Nah, perhatikan dan lihat gambar apakah itu? Ya, betul. Itu adalah gambar hutan. Siapa yang tahu apa itu hutan? Iya, hutan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku makhluk hidup, khususnya manusia, mensyukuri akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa hutan. Karena peran hutan itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia dalam membutuhi kehidupannya. Nah, maka hutan merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Tanaman di hutan tumbuh secara alami. Hutan menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Hutan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ayo anak-anakku yang soleh dan soleha, siapa yang tahu apa manfaat hutan bagi kehidupan manusia? Iya, betul. Bahwa manfaat hutan bagi manusia dan apa saja peran penting hutan bagi kebutuhan manusia, yaitu mendapat kayu untuk membuat rumah dan berbagai peralatan, menyimpan persediaan air, melindungi permukaan bumi dari banjir dan tanah longsor. Nah, ini merupakan peran penting hutan bagi kebutuhan manusia. Nah, hutan yang gundul dapat menyebabkan beberapa bencana seperti tanah longsor, banjir, kebakaran hutan. Nah, maka mengingat pentingnya peran hutan bagi manusia, maka wajib dijaga. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, tumbuhan juga dapat dijadikan sumber inspirasi untuk membuat gambar dekoratif. Kamu sudah membuat gambar dekoratif motif hias tumbuhan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo kita membuat motif hias lainnya menggunakan bentuk tumbuhan. Contoh motif hias dalam bentuk tumbuhan. Lihat anak-anakku yang soleh dan soleha pada gambar tersebut. Nah, ini yang pertama contoh motif hias dalam bentuk tumbuhan. Kemudian juga gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Bagaimana indahkan dalam motif hias dalam tumbuhan? Nah, maka tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai motif hiasan. Nah, setelah kamu sudah tahu motif hiasan, bentuk tumbuhan, maka setiap manusia memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan yang ada di alam. Masih ingatkah kamu apa itu hak dan kewajiban? Ya, hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, lihat juga pada gambar tersebut.
apa yang dilakukan dalam sebuah keluarga. Ya, di sini pada gambar tersebut ada sekeluarga yang sedang membersihkan halaman rumah. Mungkin mereka mempunyai peran dan tugas masing-masing yang berbeda. Ya, ayo membaca. Keluarga Nina sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Nina memiliki tubuh paling kecil. Oleh karena itu, Nina bertugas membersihkan debu kaca jendela menggunakan lap kain. Ibu bertugas menyapu halaman rumah. Ayah mendapat tugas menyiram tumbuhan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan ibu di rumah tangga. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh, hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya. Begitu juga dengan anak-anak memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah materi pembelajaran subtema 3 menyayangi tumbuhan selesai. Semoga bermanfaat dan semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.